Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh kakekku dan salah satu seorang temannya. Kisah yang sejak dulu disimpan sangat rapat karena kakekku tidak ingin menjadi bahan gunjingan dan dianggap sebagai penyembah setan jika sampai cerita ini menyebar ke tetangga. Apalagi di lingkungan desa seperti ini, berita sekecil apapun cepat sekali menyebar. Aku memilih membagikan kisah nyata ini dengan pertimbangan aku bisa menutup identitas tokoh asli. Jadi tidak akan ada pihak yang merasa terintimidasi atas cerita ini. Selain itu, kisah ini mempunyai hikmah yang patut direnungkan. Kakekku sebut saja namanya Mbah Sodik. Mbah Sodik merupakan orang asli dari Duku Kelembang Pasir, Adi Pala Cilacap. Beliau menikah dengan nenekku, orang Wanadadi Banjarnegara. Setelah menikah, sampai mempunyai anak pertama, yaitu ibuku. Saat itu mereka masih berdomisili di Cilacap. Namun entah kenapa, tiba-tiba kakekku memutuskan untuk pindah dan tinggal menetap di Banjarnegara. Sampai sekarang, kakek tidak pernah mengungkapkan alasan pindah ke Banjarnegara. Padahal pada masa itu, di Banjarnegara kakek dan nenek sama sekali tidak mempunyai harta benda. Tanah warisan nenek sudah dijual untuk membangun rumah di Cilacap. Keluarga pun tidak ada, karena keluarga asli nenek semuanya telah bertransmigrasi ke Sumatera dan tinggal nenek seorang di Pulau Jawa. Semua bermula ketika Pak Lekku atau anak laki-laki ketiga dari kakek yang bernama Lek Taryo mulai terlihat menyukai barang-barang kuno seperti keris dan juga batu-batuan yang katanya ada isi putri dari Gunung Slamet. Dia tidak bekerja, kesehariannya hanya digunakan ke sana ke sini untuk memburu benda-benda seperti itu. Kakekku yang lama-lama gerah dengan kelakuan Lek Taryo akhirnya mulai membuka suara bahwa dulu beliau juga pernah hampir saja terjatuh ke lingkaran setan karena benda-benda seperti itu. Namun beruntungnya Allah masih mau menolong si kakek. Sampai akhirnya kakek memutuskan untuk pergi dari Cilacap dan membangun semua dari nol di Banjarnegara. Di desa Gelembang Pasir tempat tinggal kakek dulu, keberadaan Ratu Laut Kidul sangat diagungkan. Seseorang yang bisa mempunyai benda pemberian Ratu Laut Kidul atau pasukannya dianggap istimewa. Kehidupan warga di sana hampir semuanya berlimpah harta. Bahkan di desa kakek, orang yang hidup kekurangan bahkan bisa dihitung dengan jari, termasuk si kakek. Pada malam pergantian tahun 1 Suro, sesajen masih dilarungkan di pantai Serandil dan sederet pantai Laut Kidul lainnya. Ritual ini dilakukan sebagai wujud ucapan syukur kepada Ratu Laut Kidul karena telah memberikan hasil panen yang berlimpah. Awal mula kakek hampir terseret lingkaran setan ini karena dulu keadaan ekonomi kakek dan nenek setelah menikah sangat memprihatinkan, apalagi setelah melahirkan anak pertama. Kakekku merasa kenapa hanya nasib dia yang seperti ini. Berat sekali mencari nafkah. Usaha ini usaha itu, tidak ada yang berhasil. Sedangkan jika melihat orang lain seperti Pak Joko, Pak Gidro, hidupnya terlihat mewah sekali. Padahal mereka dulu sama-sama petani. Tapi dalam jangka waktu setahun, mereka bisa mentas dari kemiskinan
dan kini sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di daerahnya. Namun naasnya baik Pak Joko dan juga Pak Gidro, keduanya tidak mempunyai umur panjang. Di usianya yang baru menginjak kepala 3, mereka sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Namun peninggalan harta mereka sangat banyak, sepertinya tidak akan habis, sampai untuk 7 turunan. Saat penggalian kubur Pak Joko, kakekku bertemu dengan teman dari desa tetangga. Namanya adalah Misro. Misro juga merupakan orang yang cukup terpandang karena mempunyai harta berlimpah. Melihat keadaan kakek yang dinilainya sangat miskin, Misro menyarankan kepada kakek untuk ikut bekerja dengannya. Dijamin kehidupannya akan jauh lebih baik jika ikut bekerja dengannya. Kakek yang saat itu memang sedang putus asa karena keadaan ekonomi. Dengan senang hati menerima ajakan si Misro. Kakek ingat sekali malam itu adalah malam Jumat Kliwon, ketika Misro mengajak kakek untuk bertemu seseorang di Pantai Serandil. Di tepi Pantai Serandil, mereka bertemu dengan Mbah Jarwat. Tanpa basa-basi, Mbah Jarwat menanyakan, "Apa kamu pengen seperti Misro?" Tanya Mbah Jarwat. "Iya Mbah, saya pengen kerja bareng Misro," jawab kakekku. "Nanti saya bukakan jalan, kamu lurus saja ke kerajaan sana. Bilang sama yang punya kerajaan, kamu maunya apa?" Mbah Jarwat menyuruh kakekku untuk berdiri menghadap ke pantai dan memejamkan matanya. Kakekku sebenarnya tidak mengerti maksudnya, tapi beliau menurut saja sambil menutup matanya. Sayup-sayup terdengar suara riuh berisik sekali. Suaranya macam-macam, seperti bunyi benturan 2 benda keras. Lalu ada yang meronta, "Tolong, tolong, tolong." Kakekku mulai membuka matanya, dan sungguh kagetnya kakekku melihat pemandangan di depannya. Ada jalan raya yang besar yang terbuat dari aspal, dan di sisi kanan kirinya banyak sekali pekerja jalan dengan baju compang-camping sedang memecah batu. Ada yang sedang menggendong batu, tapi mereka bekerja sambil menangis. Di ujung jalan raya besar ini terlihat istana yang sangat megah sekali, gemerlap dan benar, dan sangat besar sekali. Kakekku berjalan pelan di jalan raya besar itu, hendak masuk ke istana yang besar itu. Namun di tengah perjalanan, kakekku merasa ada yang memanggil namanya. "Sodik, Sodik, Sodik." Kakekku celingukan mencari asal suara tersebut, karena beliau sangat yakin dan jelas ada suara yang memanggil namanya. Lalu pandangannya berhenti pada seseorang yang sedang memegang pecahan batu, dan di belakangnya ada yang sedang memecut punggungnya. Kakekku memperhatikan wajahnya. Siapakah orang tersebut dan kenapa dia tahu namanya? "Sodik, pulanglah. Jangan kesini, Sodik. Cepat lari, Sodik." Seketika kakekku tersadar kalau itu adalah suara Pak Joko yang baru dikuburkan beberapa hari yang lalu. "Ya Allah, kenapa Pak Joko ada di sini?" Dengan tubuh merinding dan ketakutan, kakekku membalikkan badannya
dan lari sekuat tenaga. Tapi rasanya seperti jalan di tempat. Kakekku berteriak, "Ya Allah, hamba tidak mau menjadi seperti Pak Joko. Bantulah hamba ya Allah. Tolong hambamu ini ya Allah." Lalu kemudian, kakekku membaca surat-surat pendek yang ia hafal. Alhamdulillah, entah bagaimana ceritanya, kakekku sudah sampai di tepi pantai Serandil. Kakekku tersadar. Kakekku sudah sadar dan sangat ingat benar bahwa ia sudah sampai di pantai Serandil. Tapi kejadian selanjutnya, ia tidak mengingatnya karena ia pingsan. Kakekku merasa sangat beruntung karena ia bisa kembali ke pantai Serandil dengan selamat. Usut punya usut, ternyata itu adalah cara mendapatkan pesugihan secara instan, dan sudah banyak sekali korbannya. Orang-orang dijadikan budak untuk membuat jalan menuju kerajaan Laut Kidul. Itu adalah mereka yang melakukan pesugihan. Nauzubillah min dzalik. Setelah kejadian itu, kakek memilih memboyong keluarganya dari Cilacap ke Banjarnegara. Tapi memang seperti itulah mitos dan mistisnya daerah tempat tinggal kakek. Pantai Serandil yang letaknya hanya berjarak beberapa kilometer saja dari rumah kakek memang sangat terkenal sebagai gerbang menuju kerajaan Laut Kidul. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang mempercayai hal tersebut. Fakta atau hanya mitos? Aku sendiri kurang memahaminya. Karena sebagai manusia biasa yang awam akan hal mistis, aku tidak pernah merasakan hawa misterius apapun ketika berkunjung ke pantai tersebut. Bagiku pantai Serandil hanyalah pantai biasa, sama seperti pantai-pantai lainnya. Semoga dari kisah kakekku ini bisa menjadikan pengalaman untuk kita semua dan bisa menjadikan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.